percaya Yesus mati masuk surga. Nggak ada jaminan. Alkitab bilang bukan hanya percaya Yesus lalu mati masuk surga, tetapi lakukan setiap perkataan Yesus. Amin. Nah, prosesnya itu mulai kelahiran baru. Kisah pasal 2 ayat 38, Petrus berdiri dan dia mulai berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Supaya pertama mendapat pengampunan dosa, yang kedua mendapat karunia Roh Kudus. Amin. Dan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 17, ketika murid-murid datang dan bilang sama Yesus, Yesus, kami usul setan, setan lari tampias, tak keruang, lari tak keruang. Oh begitu. Lalu Yesus bilang, pasal 10 dari Injil Lukas ayat 17, Yesus bilang begini, kamu jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi kamu bersuka cita karena namamu terdaftar dalam buku kehidupan. Apa yang membuat nama kita terdaftar dalam buku kehidupan? Ketika kita dibaptis secara selam, dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 seterusnya, dan kita akan mengalami pembaharuan. Pembaharuan dimulai dari kehidupan spiritual kita, dan jiwa kita dibaharui, dan tubuh kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi orang sehat, kalau orang melakukan firman itu hidup sehat, gak rebel, gak sakit-sakit. Makanya saya bilang yang salah itu bukan Tuhan, salah itu kita manusia, karena kita kurang memperhatikan kita dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mendengar firman Allah yang sungguh hebat, luar biasa, bicara tentang hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara yang cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ada banyak orang Pentakosta sudah bertobat, sudah bertahun-tahun, tapi karakternya karakter setan. Mohon maaf. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Kadang-kadang kita manusia tanpa kita ketahui, kita ditunggangi oleh setan. Kita dipakai oleh setan sebagai senjata pembunuh. Makanya kita harus ada aplikasi khusus untuk scan virus dari hidup rohani kita. Aplikasi khusus itu adalah firman Tuhan. Doa kita, pergaulan kita dengan Tuhan akan membuat kita mengetahui ada virus apa yang terjadi dalam hidup rohani kita. Kalau tidak bahaya. Kalau rohani kita kena virus, lahirnya kita akan ada masalah. Sakit-sakit lah. Ya, ginjal masalah, berdiri sebisa lama katanya. Pendeta yang marah, kita berdiri sebisa lama, Tuhan Allah kalau berdiri labe bisa kita jatuh. Pegang itu pinggang dua-dua, taruh dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus berkuasa menghancurkan kekuatan musuh, dan oleh pilur-pilur Yesus saya sehat. Amin. Kita harus bisa memperkatakan firman Allah supaya kita disembuhkan dan dipulihkan. Saya bukan berarti bilang saudara tidak ke dokter, silakan ke dokter. Tapi kalau medis tidak bisa menanggulangi masalah kita, hanya firman Allah, hanya perkataan Yesus yang bisa menyembuhkan masalah kita. Karena yang menciptakan kita Tuhan, bukan rumah sakit cipta kita, bukan dokter cipta kita. Ya, kalau dokter cipta kita, kita cari dokter. Dok, tolong dok, karena ada masalah nih, ada onderdel yang masalah, dok. Satu waktu saya bawa mobil saya, sementara dalam perjalanan saya dengar mesinnya. Wah, berarti dia punya kekuatan, kestabilannya tidak ada. Ini bisa mogok di tengah jalan. Ya saya pulang, saya buka kapnya, saya perhatikan, saya belajar. Saya banyak belajar secara otodidak. Ternyata ada masalah di RPM-nya. Itu ada alatnya itu, untuk yang nomor 2 itu harganya 600 sekian. Untuk yang nomor 1 itu 800 sekian. Jadi saya cari di internet. Akhirnya saya dapat ketemu alatnya, saya pergi ke Ambon, saya cari sampai dapat. Dan setelah itu saya otak-atik mobil saya buka seluruh itu keadaan yang ada, busi-businya saya keluarin semuanya.
Lalu saya buka, jadi istilah kalau di tempat servis itu tune up. Itu membersihkan seluruh keadaan pembakaran mesinnya. Jadi saya pakai alat yang saya sudah dapat direkomendasikan, saya semprot. Pada akhirnya saya pasang komplit, dan setelah saya start, semuanya stabil, RPM-nya stabil. Saya kasih jalan AC, semuanya mantap. Ternyata ada masalah. Alat yang kecil saja bisa mempengaruhi seluruh kondisi mobil yang ada, terutama mesin. Kalau tidak diperhatikan, saya lihat di situ, ada perhatian di situ. Kalau sampai tidak diganti secepatnya, dia akan mempengaruhi seluruh elemen-elemen yang lain. Otomatis duitnya banyak yang keluar. Jadi kalau kita, mohon maaf, rohani kita nggak beres, nanti lahirnya kita sakit-sakit, duitnya banyak keluar, saudara. Halo, mau diberkati? Tidak mau melalang-pelahap, makan kita punya berkat. Mendingan sudah sumbang kursi Futura. Kalau satu kali ke dokter 2 juta, 3 juta ya. Mendingan sudah sumbang sama pembangunan gereja. Untuk kapasitas 1000 kursi gereja kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pasal pembacaan kita dan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, saya jumpai ada 2 hal sederhana yang ingin saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Dengan tema khotbah saya sepanjang tahun ini adalah berjumpa dengan Allah di dalam keluarga. Saya percaya sungguh bahwa tidak mudah saudaraku untuk kita mengalami suatu keadaan yang diberkati tanpa kita harus membayar harga dalam pengertian taat dan tunduk kepada apa kata firman Tuhan. Keluarga adalah tempat di mana Allah hadir untuk menegur, menasihati, membimbing dan memberkati hidup kita. Ada 2 cara yang dapat membuat Tuhan hadir dalam keluarga kita. Yang pertama saya jumpai di sini adalah menampilkan karakter Kristus. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, kita harus menampilkan karakter Kristus. Amin. Amin. Alkitab katakan begini, setiap pohon yang baik pasti punya buah yang baik. Amin. Amin. Saya ingin jelaskan kembali. Injil Matius pasal 3 ayat 8 katakan begini, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi jangan nanti kita bilang kita orang bertobat padahal kita hidup menurut firman. Kalau kuang kucing karo, kalau kuang sebisa diatur. Di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kalau kuang terjadi. Ini banyak masalah di kalangan gereja karismatik, gereja Pentakosta. Orang bisa dibilang sudah bertobat, tapi karakternya karakter monyet. Mohon maaf, karakternya karakter binatang, bukan karakter Kristus. Makanya kita harus perhatikan firman Allah. Orang yang menampilkan karakter Kristus ini berkaitan dengan cara hidupnya yang baik. Sebab hikmat yang dari atas itu lahir dari kelemah lembutan. Dan dikatakan Alkitab, jika kamu punya perasaan iri hati kepada sesama, kamu bukan punya hikmat dari atas, tapi hikmat dari setan-setan. Karena setan-setan hanya iri hati, setan hanya dengki, setan hanya suka memfitnah, dan manusia selalu dipakai oleh setan sebagai senjata pembunuh dan untuk membunuh manusia itu juga. Ayat 14 dari pasal pembacaan kita, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah apa? Berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ternyata kalau kita bertobat tapi kalau tidak menghasilkan karakter Kristus, bahaya. Tanpa kita sadari kita sedang dipakai oleh setan. Hello. Kita perhatikan ini. Coba tolong
baca itu Matius 3 ayat 8 buat saya. Dikatakan apa? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatan. Amin. Ayat 9 bilang begini. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, ini Yesus bilang, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya kalau kamu tidak mau memuji aku, kata Yesus, kalau kamu tidak mau menyembah aku bisa bilang sama batu-batu, pohon-pohon, air, langit, awan untuk memuji dan menyembah. Tidak susah. Begitu gampang. Ayat 10 dari Injil Matius tadi. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Berarti kalau kita sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah hidup benar, tapi kelakuannya kucing garong, kelakuan setan, kelakuan nafsu dunia, Alkitab berkata, saudara dan saya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kata Alkitab, bukan kata saya. Kalau Alkitab berkata akan ditebang, ditebang berarti akan disingkirkan, akan dipunahkan, akan dilengsarkan. Jadi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang. Bacaan Tuhan di gereja is okay. Memuji menyembah Tuhan, lompat-lompat, tapi di luar tukang tipu. Ya. Tukang apa lagi? Tadi Yakobus bilang, tukang iri hati, tukang dengki, tidak siap lihat orang diberkati. Tetangga lewat dengan mobil baru, coba kokor, tidak uang dari mana? Iri hati. Kalau orang iri hati, kata Alkitab, perasaan dengki dan iri hati, Alkitab berkata itu bukan hikmat dari atas, tapi itu hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jangan Bapak Ibu pikir, iri hati itu hanya sekedar daging. Tapi jangan salah, bisa ditunggangi. Setan menunggangi kita. Dipastikan kita harus ditunggangi oleh firman Allah. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, kita harus ditunggangi oleh firman Allah. Amin. Kita lihat ini, ciri-ciri orang yang menampilkan karakter Kristus. Cara hidupnya baik. Ini Kisah pasal 10 ayat 38, Yohanes pasal 10 ayat 32. Dia pendamai, punya hidup teladan, penurut. Yakobus pasal 1 ayat 25. Dan Titus pasal 2, yang harus disingkirkan lagi. Yakobus 1 ayat 25, Titus 2 ayat yang ke-7. Ada orang nama Yakobus, nama rasul tapi kelakuan tidak rasul. Nama Titus, tapi kelakuannya aneh. Bilang apa? Nama Alkitab, kelakuan Al-Quran. Nama Titus sudah bagus, tapi kelakuannya tikus. Oh, Nama Markus, nama-nama Alkitab semua. Ada yang bilang, kamu pun nama saya nggak ada di Alkitab, saya pun nama di Alkitab. Kamu orang pun nama Alexandria.
Nama-nama harus beri nama sama anak kita, hati-hati sebab dia akan pikul nama itu sampai dia mati. Kalau Bapak Ibu cari nama susah, tanya sama istri saya sudah rekomendasikan ada 1000 nama yang cantik, yang manis sesuai dengan ayat firman Allah sama istri saya. Sudah dia tulis semua, dia sudah simpan semua. Jadi kalau ada jemaat yang sukar, cari nama anak, jangan kasih nama aneh-aneh. Ya? Oh karena pesepak bola Papua top jadi Titus Bona. Harus kita seleksi soal nama bagi anak-anak kita. Oh karena Ronaldo, kita mana Ronaldo juga. Haleluya. Aneh-aneh. Lebih baik kasih nama Abdullah sekali. Saya punya nama semua ada artinya. Ya saya sudah rekomendasikan ada 1000 nama sama istri saya. Jadi nama yang cantik menurut Alkitab dalam konteks Arabnya ada Abdullah, artinya apa? Itu porsi Alkitabnya apa artinya? Jadi jangan Bapak Ibu pikir, oh Abdullah, kenapa dia nama Abdullah? Saya punya teman pendeta namanya Abdullah. Jadi Pak Abdullah, Pak Pendeta, orang kaget. Oh, masa Pendeta Abdullah? Iya, Abdullah dari sononya dia punya mama. Apa kasih nama dia Abdullah? Dulu saya punya nama semaran itu Iqbal. Kalau saya dengan Pak Nunu kan jalan ke sana itu kalau itu orang lihat kan seperti orang-orang dari sono kan. Kalau biara kita punya reok ini orang nggak kelihatan kita. Ya, disangka kita laskar mujahidin. Benar nih. Haleluya.